Apakah Bapak dan Ibu termasuk orang yang setiap pagi makan telur demi menjaga kesehatan? Telur rebus, telur ceplok, atau telur dadar mungkin sudah menjadi menu rutin di rumah. Tapi tahukah Bapak dan Ibu bahwa ada kebiasaan kecil saat makan telur yang diam-diam bisa menghilangkan manfaatnya? Bahkan bisa menyebabkan tubuh tetap lemas, pusing, dan kurang bertenaga, meskipun sudah makan dengan niat sehat. Saya tidak sedang menakut-nakuti, tapi banyak pasien saya yang mengeluh. Dok, saya sudah makan telur setiap hari, tapi kenapa saya tetap sering lelah, sulit konsentrasi, bahkan kadang jantung terasa berdebar? Setelah ditelusuri, ternyata bukan telurnya yang salah, tapi cara makannya. Menurut data dari Jurnal Gizi Lansia, tahun 2022, lebih dari 50% lansia di atas usia 60 mengalami kekurangan zat besi, vitamin D, dan protein. Padahal, sebagian besar dari mereka mengonsumsi telur setiap hari. Lalu, di mana letak masalahnya? Masalahnya adalah kombinasi makanan yang tidak tepat, waktu makan yang keliru, dan cara memasak yang salah. Perkenalkan, saya Dr. Ben Abraham. Saya adalah dokter asal Indonesia yang sudah lebih dari 40 tahun praktik dan mendampingi lansia di berbagai wilayah di Amerika. Hari ini, saya ingin membagikan 6 kesalahan umum saat makan telur yang sering saya temui di kalangan lansia. Kesalahan kecil yang bisa berdampak besar pada penyerapan gizi, kekuatan otot, dan daya tahan tubuh. Dan tentu saja, saya tidak hanya akan menjelaskan kesalahannya, tapi juga akan memberikan solusi sederhana, praktis, dan bisa langsung diterapkan mulai besok pagi. Semuanya didasarkan pada ilmu kedokteran yang valid, bukan mitos atau kabar simpang siur. Bahkan, ada beberapa solusi yang terbukti mampu meningkatkan energi dan kejernihan pikiran hanya dalam waktu 2 minggu, menurut penelitian terbaru dari Journal of Gerontology. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu berinteraksi. Tulis di kolom komentar, Bapak dan Ibu sekarang berusia berapa dan sedang menonton dari kota mana? Ketik angka 1 jika Bapak dan Ibu pernah merasa lemas meski sudah makan telur. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video edukasi kesehatan lainnya dari channel Vitalitas Abadi. Banyak orang mengira bahwa selama makanannya sehat, maka tubuh akan otomatis mendapat manfaatnya. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Dalam pengalaman saya, selama lebih dari 40 tahun mendampingi para lansia, justru banyak masalah kesehatan muncul bukan karena kekurangan makanan, tapi karena salah dalam menggabungkan makanan. Telur, meskipun kaya gizi, bisa kehilangan manfaatnya jika dikonsumsi bersamaan dengan jenis makanan tertentu. Di bagian ini, kita akan bahas dua kombinasi yang paling sering saya temui, menyebabkan gangguan penyerapan zat besi, protein, dan vitamin penting di tubuh lansia. Di mata banyak orang, memulai pagi dengan telur rebus dan segelas susu hangat adalah pilihan ideal. Telur kaya protein dan zat besi, susu penuh kalsium. Keduanya terlihat seperti pasangan sempurna. Namun, justru disinilah letak kesalahpahaman yang sering terjadi. Zat besi dari telur membutuhkan jalur khusus untuk diserap tubuh, tepatnya di usus halus bagian atas. Sementara itu, kalsium dari susu juga menggunakan jalur yang sama. Ketika keduanya dikonsumsi bersamaan dalam jumlah besar, tubuh akan kesulitan menyerap keduanya sekaligus. Yang sering terjadi, zat besi kalah bersaing dan akhirnya terbuang. Dalam praktik saya sering menjumpai lansia yang mengeluh lemas, sering pusing, dan wajahnya tampak pucat, meski makannya teratur. Setelah ditelusuri, ternyata pola makannya selalu sama, sarapan telur dan susu dalam waktu bersamaan. Contohnya adalah Ibu Sulastri, usia 64 tahun, dari Gresik.
Beliau setiap pagi mengonsumsi telur rebus dan susu kental manis. Setelah kami ubah jadwal konsumsinya, keluhannya mulai berkurang hanya dalam 2 minggu. Solusinya sederhana namun berdampak besar. Jika Bapak dan Ibu ingin tetap menikmati manfaat telur dan susu, beri jeda waktu minimal 2 jam. Misalnya, telur dikonsumsi pukul 6 pagi, maka susu bisa diminum sekitar pukul 8. Susu juga bisa dijadikan camilan sore hari yang menenangkan. Selain susu, produk lain yang juga tinggi kalsium seperti keju, yogurt, atau susu bubuk instan, sebaiknya juga tidak dikonsumsi bersamaan dengan telur. Dengan pengaturan waktu yang tepat, tubuh akan menyerap gizi dari keduanya secara maksimal dan lebih bermanfaat bagi kesehatan tulang, darah, dan otot lansia. Banyak orang tua memulai hari dengan sarapan telur, lalu menyeruput secangkir teh manis atau kopi hangat. Rasanya menenangkan, bahkan terasa seperti rutinitas wajib yang tak boleh dilewatkan. Namun, di balik kenyamanan itu, ada efek samping tersembunyi yang sering tidak disadari, terutama bagi tubuh lansia yang lebih sensitif terhadap gangguan penyerapan nutrisi. Teh, terutama teh hitam dan teh hijau, mengandung zat bernama tanin. Tanin memiliki sifat mengikat zat besi yang berasal dari makanan, termasuk dari telur. Ikatan ini membentuk senyawa kompleks yang tidak dapat diserap tubuh dan akhirnya dibuang melalui feses. Zat besi sangat penting untuk pembentukan sel darah merah. Jika tubuh kekurangan zat besi, maka gejala seperti lelah, kulit pucat, dan sesak napas bisa muncul tanpa sebab yang jelas. Kopi juga tidak kalah berisiko. Kandungan kafein di dalamnya bisa meningkatkan asam lambung dan mempercepat pergerakan usus. Akibatnya, protein dan vitamin dari telur tidak memiliki cukup waktu untuk diserap secara maksimal. Kondisi ini makin diperparah jika kopi dikonsumsi dalam keadaan perut kosong. Saya pernah menangani Pak Iskandar, usia 70 tahun, dari Banyuwangi. Beliau terbiasa makan telur ceplok, lalu minum kopi hitam tanpa gula setiap pagi. Beliau mengeluh sering merasa dingin, lelah, dan sulit fokus di pagi hari. Setelah kami ubah kebiasaannya, yaitu menunda kopi hingga pukul 9 pagi, kondisi tubuhnya jauh membaik dalam waktu kurang dari 2 minggu. Solusinya sederhana, berikan jeda minimal 1 jam antara makan telur dan minum teh atau kopi. Jika ingin minuman hangat, Bapak dan Ibu bisa memilih air jahe, air jeruk hangat, atau teh herbal yang tidak mengandung tanin. Dengan langkah kecil ini, manfaat dari telur bisa benar-benar diserap tubuh secara optimal. Tidak sedikit lansia yang sudah sadar pentingnya serat dan mulai menghindari makanan tinggi gula. Itu langkah baik. Namun, seringkali yang luput diperhatikan adalah cara dan waktu mengonsumsinya. Serat memang membantu pencernaan, dan makanan manis bisa memberi energi cepat. Tapi, jika dikombinasikan sembarangan dengan telur, justru bisa mengganggu penyerapan vitamin penting, mempercepat pergerakan makanan di usus, dan memicu lonjakan gula darah yang berbahaya. Di bagian ini, saya akan jelaskan 2 kesalahan umum yang sering terjadi, serta solusi praktisnya yang bisa langsung diterapkan. Serat adalah bagian penting dari pola makan sehat, terutama bagi lansia yang rentan mengalami sembelit. Namun, banyak orang belum memahami bahwa jenis dan jumlah serat juga sangat menentukan apakah gizi dari makanan bisa diserap secara maksimal atau tidak. Salah satu kesalahan yang sering saya temui di lapangan adalah mengonsumsi telur bersamaan dengan serat kasar dalam jumlah besar. Telur mengandung vitamin yang larut dalam lemak, seperti vitamin A, D, dan E. Vitamin ini membutuhkan waktu dan kondisi tertentu agar bisa terserap sempurna oleh tubuh. Ketika telur dikonsumsi bersamaan dengan makanan tinggi serat kasar, seperti roti gandum, oatmeal, atau lalapan mentah, proses penyerapan bisa terganggu. Serat kasar bertindak seperti spons yang menyerap lemak dan nutrisi larut lemak,
sebelum sempat dicerna. Selain itu, serat yang tidak larut mempercepat pergerakan makanan di usus, sehingga waktu tubuh untuk menyerap gizi menjadi lebih singkat. Saya teringat kasus Bapak Hadi, usia 68 tahun, pensiunan guru dari Solo. Beliau terbiasa sarapan dengan telur rebus, 2 lembar roti gandum, semangkuk oatmeal, dan salad mentimun mentah. Walau terdengar sehat, beliau mengeluhkan tubuh mudah lelah, dan hasil laboratorium menunjukkan kadar vitamin D yang rendah. Setelah sarapannya disesuaikan dengan sayur matang seperti bayam dan labu kukus, kondisi tubuhnya membaik secara perlahan. Solusi terbaik adalah mengganti serat kasar dengan serat dari sayur yang telah dimasak, seperti brokoli kukus, wortel rebus, atau bayam tumis. Jika Bapak dan Ibu tetap ingin mengonsumsi oatmeal atau biji-bijian, sebaiknya dikonsumsi sebagai camilan di waktu siang atau malam, tidak bersamaan dengan telur di pagi hari. Banyak lansia terbiasa mengawali pagi dengan sesuatu yang manis. Telur dadar hangat, sepotong roti tawar dengan selai, dan teh manis hangat menjadi kombinasi yang dianggap nyaman dan menyenangkan. Namun, pola ini justru bisa menimbulkan masalah metabolik yang tidak disadari, terutama bagi tubuh lansia yang lebih sensitif terhadap lonjakan gula darah. Ketika makanan tinggi protein seperti telur dikombinasikan dengan gula sederhana dari teh manis atau selai, tubuh akan mengalami lonjakan insulin secara tiba-tiba. Gula darah yang awalnya naik dengan cepat akan turun drastis setelah 2 hingga 3 jam. Inilah yang sering membuat lansia merasa lemas, mengantuk, bahkan gemetar menjelang pukul 9 atau pukul 10 pagi, padahal sudah sarapan. Saya pernah menangani Ibu Tunah, usia 63 tahun, dari kota Solo. Setiap pagi, beliau sarapan dengan telur dadar, roti dengan selai stroberi, dan teh manis. Awalnya beliau merasa tidak ada masalah, tapi lama-kelamaan tubuhnya sering terasa lelah dan mengantuk setelah jam 10 pagi. Setelah beliau mengurangi gula tambahan dan mengganti selai dengan buah segar, energinya menjadi lebih stabil sepanjang hari. Bagi lansia, kestabilan gula darah sangat penting untuk mencegah kelelahan, mual, dan risiko jangka panjang seperti resistensi insulin dan diabetes. Jika ingin rasa manis di pagi hari, gunakan sumber alami seperti pisang matang, kurma, atau potongan apel. Untuk minuman, air rebusan kayu manis atau air jeruk hangat tanpa gula bisa menjadi pilihan yang lebih aman. Dengan memilih jenis manis yang tepat, tubuh akan tetap berenergi tanpa harus mengorbankan keseimbangan metabolisme. Seringkali bukan makanannya yang salah, tapi cara memasaknya atau kebiasaan sepele yang tampak biasa saja. Dalam praktik saya, banyak pasien lansia yang merasa sudah makan sehat, tapi ternyata salah dalam mengolah telur atau mengonsumsinya di waktu yang kurang tepat. Telur adalah bahan pangan yang sensitif terhadap suhu dan metode pengolahan. Di bagian ini, kita akan membahas 2 kesalahan umum: penggunaan minyak yang tidak tepat, serta kebiasaan makan telur dalam kondisi perut kosong dan dicampur bahan pemicu iritasi lambung. Telur adalah sumber protein yang sangat baik, namun kandungan gizinya bisa rusak jika dimasak dengan cara yang salah. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan di dapur adalah menggoreng telur menggunakan minyak yang sudah dipakai berulang kali, atau dengan suhu api yang terlalu tinggi. Minyak goreng yang dipakai lebih dari 1 kali akan mengalami oksidasi dan menghasilkan senyawa berbahaya, seperti aldehida dan lemak trans. Senyawa ini bisa memicu peradangan dalam tubuh, meningkatkan kadar kolesterol jahat, dan memperberat kerja jantung, terutama pada lansia yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi atau penyakit jantung. Selain itu, suhu yang terlalu tinggi saat menggoreng dapat merusak struktur protein dalam telur. Putih telur bisa berubah menjadi keras dan sulit dicerna, sementara kuning telur kehilangan sebagian besar kandungan antioksidannya.
Kombinasi antara minyak rusak dan panas berlebih membuat telur yang seharusnya sehat menjadi beban bagi tubuh. Saya masih ingat Pak Tarmo, usia 72 tahun, dari Pekalongan. Beliau sangat menyukai telur ceplok garing yang digoreng dengan minyak sisa semalam. Keluhan seperti nyeri dada, perut terasa penuh, dan kolesterol tinggi mulai muncul secara perlahan. Setelah kami ubah cara memasaknya menjadi telur rebus dan orak-arik dengan minyak kelapa dan api kecil, kondisi beliau membaik secara signifikan hanya dalam waktu 2 minggu. Untuk lansia, pilihan terbaik adalah memasak telur dengan cara direbus, dikukus, atau ditumis ringan menggunakan sedikit minyak kelapa atau minyak zaitun. Hindari minyak yang sudah pernah digunakan sebelumnya dan hindari suhu tinggi. Jika ingin rasa lebih gurih, tambahkan rempah seperti jahe, kunyit, atau bawang daun yang tidak hanya memberi aroma, tetapi juga manfaat antiinflamasi bagi tubuh. Salah satu kebiasaan yang sering saya temukan di kalangan lansia adalah makan telur dalam keadaan perut kosong, lalu langsung disertai dengan sambal, acar, atau air perasan jeruk nipis. Sekilas terlihat sederhana dan nikmat, tapi jika dilakukan terus-menerus, bisa berdampak kurang baik bagi sistem pencernaan dan penyerapan gizi. Saat perut dalam kondisi kosong, lapisan lambung belum cukup terlindungi oleh makanan lain. Telur yang tinggi protein membutuhkan enzim dan cairan pencernaan yang stabil untuk dicerna dengan baik. Jika dikombinasikan dengan bahan bersifat asam atau pedas, seperti sambal, saus tomat, atau jeruk, maka lambung bisa teriritasi. Akibatnya, muncul gejala seperti nyeri ulu hati, perut kembung, atau rasa panas di dada. Lebih dari itu, kondisi lambung yang tidak stabil juga mengganggu penyerapan vitamin dan mineral penting dari telur, seperti vitamin D dan zat besi. Makanan sehat menjadi kurang efektif, bahkan bisa menimbulkan rasa tidak nyaman sepanjang hari. Saya pernah merawat Ibu Murni, usia 65 tahun, dari kota Salatiga. Beliau terbiasa sarapan hanya dengan 1 butir telur rebus dan sambal terasi, tanpa nasi atau sayur. Dalam beberapa bulan, beliau sering mengeluh mual dan perut terasa terbakar. Setelah kami ubah kebiasaan makannya dengan menambahkan sayuran matang terlebih dahulu dan mengganti sambal dengan irisan tomat segar, keluhannya berkurang drastis. Untuk lansia, sangat disarankan memulai makan dengan sayur rebus atau semangkuk kecil bubur hangat terlebih dahulu. Setelah itu baru makan telur. Hindari mencampur telur dengan bahan asam atau pedas saat perut masih kosong. Dengan pola makan yang lebih ramah lambung, tubuh akan lebih mudah menyerap semua manfaat dari telur. Telur adalah salah satu sumber protein terbaik bagi lansia. Namun, manfaatnya tak akan maksimal jika dikonsumsi dengan cara yang keliru. Dalam praktik saya selama puluhan tahun, banyak pasien lansia yang merasa sudah makan sehat, tetapi tetap mudah lelah, kurang fokus, atau mengalami gangguan pencernaan. Setelah pola makan mereka diperbaiki, hasilnya seringkali luar biasa. Inti dari perbaikan ini bukanlah mengganti makanan, melainkan memperbaiki waktu, kombinasi, dan cara pengolahan. Dengan langkah kecil yang dilakukan secara konsisten, tubuh akan menyerap zat gizi dari telur secara optimal, tanpa gangguan. Agar lebih mudah diingat, berikut adalah ringkasan panduan yang bisa diterapkan di rumah. 1. Jika Bapak dan Ibu ingin makan telur dan minum susu, beri jarak waktu minimal 2 jam. Jangan dikonsumsi bersamaan. 2. Hindari minum teh atau kopi dalam waktu 1 jam setelah makan telur. Gantilah dengan air hangat, air jahe, atau teh herbal yang lebih bersahabat untuk tubuh. 3. Pilihlah sayur matang seperti bayam, labu kukus, atau brokoli rebus sebagai pendamping telur, bukan serat kasar seperti oatmeal, roti gandum, atau sayuran mentah. 4.
Jika ingin rasa manis saat sarapan, gunakan buah segar seperti kurma, pisang, atau apel. Hindari tambahan gula dan pemanis buatan. 5. Masak telur dengan cara direbus, dikukus, atau ditumis dengan sedikit minyak sehat. Jangan gunakan minyak bekas atau suhu api yang terlalu tinggi. 6. Jangan makan telur dalam keadaan perut kosong, apalagi jika langsung dicampur sambal atau air jeruk. Awali dengan makanan lembut seperti bubur atau sayur matang. 6 langkah ini sederhana, tapi terbukti membantu ribuan pasien saya merasa lebih bertenaga, pencernaan lebih nyaman, dan daya tahan tubuh lebih stabil, tanpa perlu tambahan suplemen apapun. Mulailah dari pagi ini. Gimana? Jing merasakan inti bedanya Babacom dalam waktu 2 minggu. Sebagai seorang dokter yang telah mendampingi ribuan lansia selama lebih dari 40 tahun, saya belajar satu hal penting. Kesehatan di usia lanjut bukan hanya soal obat atau rumah sakit, tetapi soal kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari di rumah sendiri. Telur adalah makanan yang sederhana, murah, dan mudah didapat. Tapi dari pengalaman saya, cara kita mengolah dan mengonsumsinya bisa membuat perbedaan besar antara tubuh yang lemas dan tubuh yang kuat. Saya melihat sendiri pasien-pasien yang awalnya mudah jatuh sakit, mulai pulih hanya dengan mengubah cara sarapan mereka, tanpa suplemen mahal, tanpa perawatan rumit. Saya percaya bahwa setiap orang bisa memulai perubahan. Tidak perlu menunggu sakit dulu. Tidak perlu menunggu hari Senin atau awal bulan. Mulailah dari besok pagi. Rebus 1 butir telur, tambahkan sayur kukus, minum air hangat. Jangan langsung minum kopi atau teh. Jangan pakai minyak bekas. Dan jangan campur dengan gula berlebihan. Sederhana, bukan? Bapak dan Ibu, saya ingin mengajak Anda untuk menjadi lebih sadar akan apa yang masuk ke tubuh kita setiap hari. Usia bukan halangan untuk menjadi lebih sehat. Justru sekaranglah waktunya kita memberi tubuh apa yang benar-benar dibutuhkan agar tetap kuat, mandiri, dan bersemangat. Tulis di kolom komentar, Bapak dan Ibu menonton video ini dari kota mana? Ketik angka 1 jika Anda siap memulai kebiasaan makan telur yang lebih sehat. Jangan lupa bagikan video ini ke teman, saudara, atau kelompok lansia lainnya. Dan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya dari channel Vitalitas Abadi. Kesehatan bukan warisan, tapi hasil dari keputusan kecil yang kita pilih hari demi hari. Saya doakan Bapak dan Ibu selalu diberi kekuatan, umur panjang, dan hari-hari yang tenang bersama keluarga tercinta.